Baru-baru ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militernya serta industri alutsista dan sektor senjata nuklir untuk mempercepat persiapan perang melawan Amerika Serikat. Ini adalah respon Kim terhadap apa yang disebutnya sebagai tindakan konfrontatif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Amerika Serikat. Kim menyampaikan perintah ini dalam pidato arah kebijakan tahun baru pada pertemuan Partai Buruh Korea pada 27 Desember 2023. Sebelumnya di bulan September 2023, terjadi pertemuan antara Kim Jong-un dengan Vladimir Putin yang membahas tentang kesepakatan baru soal persenjataan antara Korea Utara dan Rusia. Kedua negara memang saling membutuhkan dan menjalin hubungan mesra. Rusia sangat butuh pasokan amunisi dan peluru baru setelah berbulan-bulan perang di Ukraina. Sementara Korea Utara yang mendapat sanksi internasional selama bertahun-tahun atas program senjata nuklirnya butuh dana besar untuk membiayai kembali program nuklirnya. Rusia kemungkinan juga akan menawarkan transfer teknologi untuk industri pertahanan Korea Utara atau beberapa bentuk bantuan ekonomi dan energi. Dan di antara kesepakatan-kesepakatan yang ada, Rusia juga berjanji untuk membantu program luar angkasa Korea Utara yang masih baru. Menurut intelijen Amerika Serikat, dari negosiasi keduanya, kabarnya Korea Utara akan mengirimkan sekitar 10 juta peluru kaliber 122 mm dan 155 mm ke Rusia. Ini jelas sangat mungkin, mengingat Angkatan Udara Korea Utara modern memang punya sejumlah besar sistem artileri, baik itu ditarik atau yang bisa digerakkan sendiri. Dari senjata yang dikirim, salah satunya adalah MLRS modern dan kuat, KN-09 yang disebut bisa melampaui HIMARS. Menurut sumber, aset militer canggih ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober. Dan jika kesepakatan ini benar terjadi, para ahli memperingatkan kalau senjata yang dikirim dari Korea Utara dapat secara signifikan mengubah arah invasi brutal Putin ke Ukraina. Lantas, seberapa tangguh sebenarnya KN-09 ini? Sebagai penjelasan, KN-09 ini adalah sistem artileri roket 350 mm yang diproduksi di Korea Utara. Ini adalah unit peluncur ganda yang terdiri dari 8 roket yang dikemas dalam 2 pot dari 4 tabung peluncuran. Detail dimensi dan berat dari spesifikasi KN-09 tidak tersedia untuk umum. Spekulasinya asal-usul KN-09 disebut berasal dari MRL kaliber 300 mm yang serupa dengan BM-30 Smerch Rusia, WS-1B Cina, atau mungkin M302 Suriah. Senjata-senjata ini adalah senjata yang meniru desain Amerika dalam hal akurasi dengan jangkauan yang setidaknya sama dengan senjata Chunmoo milik Korea Selatan. Dan sejauh ini KN-09 adalah sistem peluncur roket ganda paling kuat yang dikembangkan oleh Korea Utara. Truk yang dibawa KN-09 adalah truk Sinotruk Howo versi sipil buatan Tiongkok yang digunakan kembali untuk keperluan militer. Soal kemampuan, masih banyak yang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi karena sumber dari pemerintah dan media seringkali bertentangan. Tapi Korea Selatan memperkirakan roket 300 mm ini punya jangkauan antara 180 sampai 200 km dengan muatan hulu ledak 190 kg. KN-09 juga disebut roket terpanjang yang dimiliki Angkatan Darat Tentara Rakyat Korea. Secara hitung-hitungan, KN-09 bisa mencakup separuh wilayah Korea Selatan, termasuk kompleks Gyeongdae yang merupakan kompleks militer di provinsi Chungcheong Selatan. Sekaligus juga mengancam pangkalan militer besar pasukan Amerika Serikat di Korea, seperti Pangkalan Udara Pyeongtaek. Secara teknis ada 7 laporan pengujian KN-09 sejak tahun 2013. Yang pertama, pada tahun 2013, ada 1 roket dari lokasi uji coba ditembakkan ke Laut Jepang. Lalu di tahun 2014, dilaporkan diuji coba sebanyak 4 kali. Lalu pada tahun 2015 juga, Korea Utara secara resmi meluncurkan KN-09 saat parade militer di Pyongyang. Dan pada tahun 2016 dilaporkan kalau Korea Utara diluncurkan dengan jarak 200 km dengan ketinggian 50 km. Tahun 2022,
Pusat Intelijen Udara dan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat melaporkan bahwa KN-09 sudah masuk ke layanan Korea Utara dan sedang dalam pengembangan. Dari semua rangkaian uji coba, disebut kalau jangkauan KN-09 hampir 2 kali lipat dari sistem MLRS 300 mm yang digunakan Tiongkok dan Rusia, seperti A-100 dan BM-30 Smarts, di mana keduanya memiliki jarak tembak maksimum 120 km. Cuman masalahnya masih belum jelas bagaimana Korea Utara mengembangkan roket jarak jauh 300 mm ini, dan beberapa analis mempertanyakan seluruh kebenaran klaim jangkauan dari sistem KN-09. Oke, sekarang kita pertegas lagi ya. Jika kesepakatan antara Korea Utara dan Rusia dalam hal pengiriman senjata terjadi, apakah akan berdampak terhadap situasi konflik di Ukraina? Jawabannya pasti. Dalam perang Ukraina, artileri massal punya perannya tersendiri, atau mungkin kita bisa menyebutnya raja pertempuran. Roket artileri tidak sekompleks rudal balistik. Roket artileri lebih handal, lebih murah, dan lebih mudah diproduksi. Roket jenis ini juga sulit dilawan karena ditembakkan secara massal, dan sistem pertahanan udara biasanya tidak dirancang untuk mencegat roket artileri. Jika digunakan dengan benar, artileri bisa menghancurkan pertahanan musuh dan memberikan peluang untuk merebut wilayah musuh. Memang, penawaran Korea Utara bukanlah senjata yang berteknologi tinggi, tapi itu akan meningkatkan kemampuan Rusia secara signifikan untuk jangka pendek. Alasannya dalam perang, Rusia ini sudah menggunakan peluru dalam jumlah yang besar. Rusia bahkan sudah menembakkan antara 10 sampai 11 juta peluru tahun lalu. Dan juga, Korea Utara ini punya persenjataan peluru artileri dan roket dalam jumlah yang besar yang kompatibel dengan senjata era Soviet. Apa yang dimiliki Korea Utara akan membantu mengisi kembali persediaan amunisi Rusia yang sudah terkuras habis. Tapi, ada satu kekhawatiran. Apa itu? Semua informasi yang ada tentang KN-09 atau senjata yang dimiliki Korea Utara, semuanya itu berasal dari Barat atau negara tetangganya Korea Selatan. Informasi bukan dari Korea Utara sendiri. Penamaan KN-09 saja bukan nama sebenarnya, dan tidak ada data yang jelas tentang senjata ini. Artinya apa? Sulit untuk memprediksi kekuatan KN-09 dan bagaimana cara menangkalnya di medan perang. Makanya KN-09 disebut berpotensi mengubah keadaan perang di Ukraina. Bisa jadi KN-09 ini emang berpotensi mengubah keadaan perang. Tapi ada satu masalah. Ada banyak pakar militer yang meragukan kualitas senjata dari Korea Utara, termasuk KN-09. Ada laporan yang menyebut kalau tingkat kegagalan dari senjata buatan Korea Utara di luar dari batas toleransi. Secara otomatis, itu akan sangat berbahaya jika digunakan oleh tentara Rusia, yang pada akhirnya justru akan mengancam warga sipil. Untuk itu, seruan agar Korea Utara mematuhi komitmen untuk tidak memasok senjata ke Rusia terus digaungkan. Intinya seperti ini, akan ada banyak resiko besar yang bisa ditimbulkan dari berkembangnya kemitraan antara Korea Utara dan Rusia. Ditambah sekarang juga Tiongkok. Pertama, bantuan besar dari Korea Utara dan Tiongkok ke Rusia akan memperpanjang perang di Ukraina, yang imbasnya meningkatnya kerusakan dan biaya perang. Lalu yang kedua, Tiongkok dan Korea Utara mungkin bukan hanya sekadar mengirimkan peralatan dan pasokan senjata ke Rusia, tapi bisa jadi nih personil militer juga. Ketiga, karena kemitraan yang hangat dari negara-negara ini dan keinginan yang sama untuk menguasai wilayah di luar perbatasan saat ini, bisa jadi memutuskan untuk memulai perang secara bersamaan. Dan jika itu terjadi, bantuan militer akan terpecah karena kesulitan anggota-anggota NATO dan Amerika Serikat merespon dua perang secara bersamaan. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Pyongyang setelah bertahun-tahun terkena sanksi atas program nuklir dan misilnya, membutuhkan segalanya, mulai dari energi sampai teknologi militer yang semuanya itu dimiliki oleh Rusia.